Kabar gembira besok, mulai 12 Januari 2022, pemilik kartu BPJS Kesehatan PBI dapat bantuan Rp200.000 sampai dengan Rp600.000. Nah, kira-kira bantuan tunai atau apa ya? Berikut faktanya. Simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Arfan Saputra Channel yang membahas sharing tentang BLT atau bantuan langsung tunai. Nah, buat kalian yang baru bergabung dan ingin mendapatkan informasi terbaru tentang BLT, silakan kalian klik tombol subscribe-nya dan aktifkan kode loncengnya terlebih dahulu ya, agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang sudah mengklik tombol subscribe-nya. Semoga berkah dan memudahkan segala urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, kita langsung saja pada berita intinya. Nah, dikutip dari kompas.com, pemerintah diketahui akan memulai program vaksinasi booster atau dosis ketiga untuk masyarakat umum. Nah, jadwal penyuntikan dosis ketiga atau booster vaksin COVID-19 akan dilakukan pada 12 Januari 2022. Nah, berarti besok ya teman-teman. Juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan atau Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan sasaran vaksinasi dosis ketiga secara gratis adalah lansia dan masyarakat penerima bantuan iuran atau PBI BPJS Kesehatan. Akan ada dua mekanisme, mandiri dan ditanggung pemerintah. Yang pemerintah PBI dan lansia, kata Nadia dikutip dari kompas.com 1 Januari 2022. Nah, apa itu penerima bantuan iuran atau PBI? Melansir dari laman BPJS Kesehatan, peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBIJK adalah peserta yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Nah, pengertian fakir miskin di sini yang pertama adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian ya, atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan keluarganya. Kemudian pengertian orang tidak mampu yaitu orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak, namun tidak mampu membayar iuran jaminan kesehatan bagi dirinya dan keluarganya. Nah, penerima bantuan iuran jaminan kesehatan harus memenuhi syarat berikut ini. Yang pertama, warga negara Indonesia. Kemudian memiliki NIK yang terdaftar di Dukcapil. Kemudian yang ketiga, terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Nah, jadi setiap bantuan sudah ada ketentuannya ya, harus terdaftar di dalam DTKS. Jika kalian merasa tidak mampu, silakan usul ya ke pihak kelurahan atau desa masing-masing untuk masuk ke dalam DTKS terlebih dahulu. Nah, kepesertaan PBIJK berlaku terhitung sejak didaftarkan oleh Kementerian Kesehatan berdasarkan penetapan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Nah, hal itu berlaku kecuali untuk bayi yang dilahirkan dari ibu kandung dari keluarga yang terdaftar sebagai PBIJK, otomatis sebagai peserta, sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, mengutip dari kompas.com, berikut ini kriteria dan syarat penerima vaksin booster. Yang pertama, penduduk usia 18 tahun ke atas, kemudian telah mendapatkan suntikan vaksin dosis kedua minimal 6 bulan, kemudian tinggal di kabupaten atau kota yang telah mencatatkan capaian vaksinasi dosis pertama 70% dan 60% untuk dosis kedua. Nah, adapun jenis vaksin yang digunakan untuk vaksin booster, Nadia menyebut akan digunakan semua platform yang ada.
Nah, dia menyampaikan masyarakat tidak perlu khawatir seandainya vaksinasi booster yang digunakan berbeda jenis dengan vaksin yang dipakai pada penyuntikan dosis 1 dan kedua. Tidak masalah, jenis vaksin berbeda dengan sebelumnya, kan sudah ada kajiannya, kata Nadia. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, Penny K. Lukito sebelumnya mengatakan ada 5 jenis vaksin COVID-19 yang sedang dalam proses registrasi sebagai vaksin booster di BPOM. Nah, program vaksin booster nantinya menggunakan 2 mekanisme yakni yang berbayar dan gratis. Melansir dari kompas.com, terkait tarif resmi vaksin booster mandiri, pemerintah belum menetapkannya. Tapi sementara itu, Menteri Kesehatan atau Menkes, Budi Gunadi Sadikin sebelumnya memperkirakan biaya vaksin booster di kisaran Rp300.000. Ya, paling mahal berapa ya? Harganya di bawah Rp300.000, kata Budi. Adapun Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19 Alexander Ginting mengatakan biaya vaksinasi booster bergantung pada platform vaksinnya. Jadi berbeda-beda ya setiap platformnya. Nah, menurutnya perkiraan tarif vaksinasi booster berbayar di kisaran Rp200.000 sampai Rp600.000. Nah, jadi ada harganya ya teman-teman setiap vaksin itu. Namun untuk penerima PBI digratiskan ya teman-teman. Jadi tidak perlu bayar Rp200.000. Jadi ditanggung oleh BPJS ya teman-teman bayarnya. Nah, jadi bantuan ini adalah untuk dipakai untuk vaksinasi ya teman-teman. Jadi bukan secara uang tunai. Nah, dan berikut adalah cara untuk mengetahui apakah kita terdaftar sebagai penerima BPJS PBI atau bukan. Kalian tinggal masuk saja ke Google, kemudian ketik linknya di sini yaitu cekbansos.kemensos.go.id. Nah, seperti ini. Jika sudah, kalian klik enter ya atau cari, nanti tampilannya seperti ini. Nah, kita pilih di sini isi provinsi kalian ya. Nah, misalkan di sini saya mengisinya dari Jawa Barat. Kemudian pilih kabupaten atau kotanya. Kabupatennya, pilih juga kecamatannya. Kemudian pilih juga desanya. Dan masukkan nama kalian ya sesuai KTP-nya. Misalkan di sini saya mau mengisi atas nama Ricky. Nah, kemudian ketik ulang ya, ketik ulang kode yang ada di kotak ini. Besar kecilnya harus sama. SQ OU spasi ZJZ PV. Nah, kita klik cari data. Nah, jadi di sini semua muncul ya teman-teman yang bernama Ricky. Atas nama Ricky di sini kita lihat dari bantuan PBI-nya. Nah, di sini paling ujung ya teman-teman. Di sini statusnya iya. Nah, di sini berarti penerima PBI ya teman-teman. Di sini juga iya. Di sini juga ya. Nah, di sini atas nama Ricky semua ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu cara mengetahui apakah kita terdaftar sebagai penerima PBI atau tidak. Nah, di sini juga bisa mengetahui apakah kalian terdaftar sebagai penerima PKH atau tidak, kemudian BST dan BPNT. Jadi di sini ada 4 bantuan ya yang bisa kalian cek. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.